Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang alat untuk mengukur pergerakan bumi. Pertama-tama, perkenalkan, saya Maulidia Rizka Sugianti dengan NIM akhiran 071 dan rekan saya Alia Nurun Istiqomah dengan NIM akhiran 008. Baik, pertama-tama, apa sih alat pengukur pergerakan bumi itu? Alat untuk mengukur pergerakan bumi dinamakan seismograf. Seismograf merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencatat gempa bumi, di mana seismometer merupakan sensor dari seismograf tersebut. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari seismograf. Fungsi dari seismograf adalah untuk mengukur gempa atau pergerakan bumi, di mana seismograf vertikal dan seismograf horizontal akan merekam dan mendeteksi pergerakan bumi. Setelah mengetahui fungsi seismograf, kita akan membahas mengenai komponen seismograf. Yang pertama, sensor. Sensor untuk sebuah seismograf disebut seismometer. Seismometer diartikan sebuah sensor yang menangkap gelombang seismik yang berbentuk besaran fisik. Bentuk output dari seismometer adalah tegangan listrik. Seismometer sendiri terbagi dua jenis, yaitu short period dan broadband. Yang kedua, amplifier atau pengkondisi sinyal output dari seismometer yang berupa tegangan tersebut merupakan input dari bagian ini. Seperti namanya, amplifier berfungsi sebagai penguat tegangan dari seismometer, sebab tegangan yang dihasilkan oleh seismometer belum dapat diolah secara langsung oleh ADC. Jadi, perlu dikuatkan dan dipilih atau difilter oleh pengkondisi sinyal. Hasil dari bagian amplifier dan pengkondisi sinyal inilah yang menjadi input bagi ADC. Yang ketiga, ADC. ADC atau analog to digital converter adalah sebuah bagian yang berfungsi sebagai perubahan dari sinyal analog, berupa tegangan listrik yang dikeluarkan oleh pengkondisi sinyal menjadi sebuah bentuk digital. Bentuk digital inilah nantinya yang akan diproses menjadi sebuah informasi. Digitizer juga diintegrasikan dengan sebuah logger sebagai media penyimpanan data, sehingga data tersebut tidak hilang dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu. Yang keempat, time system. Time system atau sistem pewaktu dalam sebuah seismograf sangat penting sebagai penyedia informasi waktu dari parameter gempa bumi. Sistem pewaktu dapat diperoleh dari sebuah RTC, Real Time Clock, biasanya berupa IC dan sebuah GPS, Global Position System. Pada masa sekarang ini, RTC dan GPS keduanya dibutuhkan dalam seismograf untuk saling melengkapi. Yang kelima, recorder. Di dalam sebuah seismograf berfungsi sebagai pencatat atau perekam untuk selanjutnya dilakukan analisa lanjutan. Sudah jamak di sini bahwa recorder berupa sebuah PC atau laptop. Selain sebagai recorder, peran PC bisa juga sebagai data logger dan juga analisis data. Hal tersebut dimungkinkan karena dilengkapi dengan software analisa. Yang keenam, power supply. Sebuah alat elektronika tidak dapat bekerja tanpa diberi power supply. Power supply yang digunakan adalah tegangan DC atau searah. Untuk sebuah seismograf, tegangan dari sumber masuk ke digitizer untuk selanjutnya didistribusikan ke semua bagian. Baik, setelah mengetahui pengertian dari seismograf, fungsi-fungsinya, komponen, lalu kita akan mengetahui apa kelebihan dari seismograf itu. Kelebihan yang pertama adalah seismograf menggunakan dua klasifikasi berbeda untuk mengukur gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi. Kelebihan yang kedua, karena seismograf pada masa lalu terdiri dari dua jenis, maka seismograf horizontal mempunyai fungsi untuk mengukur atau merekam satu seismograf menggunakan dua klasifikasi berbeda untuk mengukur gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi. Kelebihan yang ketiga, karena seismograf pada masa lalu terdiri dari dua jenis, maka seismograf horizontal mempunyai fungsi untuk mengukur atau merekam getaran bumi dalam arah horizontal, sedangkan seismograf vertikal merekam getaran bumi secara vertikal.
getaran bumi dalam arah horizontal, sedangkan seismograf vertikal merekam getaran bumi secara vertikal. Setelah mengetahui kelebihan seismograf, seismograf juga memiliki kekurangan. Yang pertama, jika getarannya terlalu kuat, seismograf tidak dapat merekam karena registernya bisa rusak. Kedua, karena seismograf merupakan alat yang selalu diletakkan di dekat getaran, oleh karena itu ada peraturan untuk memasang seismometer ketika terjadi getaran kuat karena berbagai alasan. Kita tahu bahwa gempa bumi menimbulkan getaran di bumi. Getaran yang menimbulkan gelombang di permukaan bumi disebut gelombang seismik. Gelombang seismik dicatat oleh alat yang disebut seismograf. Alat tersebut hanyalah batang getar atau pendulum yang mulai bergetar pada saat terjadi gempa. Pena atau spidol dipasang pada sistem rating Y. Pena mencatat gelombang seismik pada kertas yang bergerak di bawahnya, memicu gempa tiruan di atasnya untuk melihat aksi seismograf. Kita dapat melihat bahwa ujung pendulum mencatat gempa pada lembar grafik. Pada kegiatan ini, kita telah melihat cara kerja seismograf akibat pergerakan bumi. Sekian penjelasan kami mengenai alat ukur pergerakan bumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.